Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kominfo Newsroom. Pemirsa, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menciptakan dan juga bangga menggunakan produk dalam negeri atau karya anak bangsa. Utamanya adalah produk UMKM. Dan diselaraskan dengan bangga berwisata, Bangga Buatan Indonesia ini tentu menjadi salah satu cara agar masyarakat Indonesia bisa berbelanja dan juga menikmati wisata, mengangkat potensi wisata yang ada di Indonesia. Selain itu, pemirsa, rangkaian kegiatan dari Bangga Buatan Indonesia ini salah satunya di Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan tema Semakin Digital Semakin Maju. Dan rangkaian kegiatan kurasi Gernas BBI 2023 yang telah berjalan ialah mulai dari pendataan, penyortiran, calon peserta kurasi, pengumpulan produk, dan sampai di puncak kegiatan yakni kurasi produk oleh kurator. Dan untuk membicarakannya, membahas lebih jauh mengenai kegiatan ini, kita akan berdialog bersama dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulteng, ada Bapak Sisliandi Pondulele. Selamat sore Pak Sisliandi. Selamat sore Bu Bona. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, Pak Kadis ini berbicara mengenai gerakan Bangga Buatan Indonesia di Sulawesi Tengah. Sejauh ini seperti apa Pak progres dari kegiatan kita Pak Kadis? Baik, terima kasih bahwa dalam rangka mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah yang rencananya harvestingnya itu akan dilaksanakan bulan Agustus tahun 2023. Namun dalam waktu dekat ini kita akan melakukan launching atau peluncuran Gernas ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 April nanti. Nah, dalam kondisi saat ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah telah memulai tahapannya terhadap para pelaku UMKM yang ada di Sulawesi Tengah dengan kegiatan kurasi. Yang harapannya adalah kita bisa mendapatkan data yang lengkap terhadap klasifikasi produk-produk UKM ini, kemudian juga melakukan upgrading baik itu grade A maupun grade B, tentunya dengan kondisi yang penilaiannya terukur dan valid. Karena memang kondisi penilaian dan kurasi ini sendiri dilakukan oleh tim kurator dari nasional yang bekerja sama dengan pihak Bank Indonesia dan pihak LPP Smesco, seperti itu. Baik, berarti itu adalah tujuan dari atau target yang ingin dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah, ini kurasi BBI tahun 2023. Kalau boleh dijelaskan lagi Pak Kadis, metode atau indikator apa yang dilakukan dalam penilaian atau dalam penyortiran produk UMKM tersebut Pak? Baik, metode yang kita gunakan selama ini, karena ini sudah dimulai dari tahun sebelumnya ya. Jadi ada intervensi pemerintah provinsi melalui dinas yang membidangi UKM dan koperasi di kabupaten kota di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Kita menyurat, meminta, kemudian pihak Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah juga menyediakan format melalui Google Form dan Google Drive untuk diisi secara mandiri oleh para pelaku itu sendiri. Kemudian indikatornya tentunya harapan kita bagi pelaku dan produk UKM ini adalah tersedianya kelengkapan data usaha dan produk, kemudian kemasan produk, perizinan maupun standarisasi produk. Yang kalau kita sebut dalam 3 bagian besar tentunya legalitasnya, kemudian kualitasnya, dan yang terakhir packagingnya, kemasan itu sendiri untuk memenuhi harapan-harapan tadi. Seperti itu, Ibu. Baik, dalam proses pendataan atau penyortiran tersebut dari Dinas Koperasi bekerja sama dengan pihak mana lagi nih Pak Kadis? Baik, selain tim penilai yang secara mandiri ya di dinas kami, kita juga bekerja sama melalui Bank Indonesia mendatangkan kurator nasional untuk sektor fashion, sektor kerajinan, sektor olahan pangan. Kemudian untuk sektor yang IT, kita bekerja sama dengan pihak LPP Smesco mendatangkan kuratornya, seperti itu. Jadi kita banyak berkolaborasi lah untuk kegiatan ini. Baik.
Ya, tadi Bapak Ya. menyebutkan ada kurator nasional. Nah, siapa saja nih Pak orang-orang atau kurator yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut, Pak Kadis? Baik, kalau untuk yang kerajinan, itu ada Ibu Ranti dari unsur Dekranasda pusat. Kemudian ada Pak Wagio, itu beliau untuk yang kurator fashion, beliau perancang mungkin juga, desainer. Kemudian khusus untuk olahan pangan, itu Chef Haryo yang datang. Kemudian untuk yang IT dari Smesco itu Pak Rizky. Ini kurator-kurator nasional tentunya yang sangat profesional di bidangnya dan berkesempatan hadir langsung di Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu. Baik, baik, berarti adalah kurator-kurator yang sudah sangat handal sekali begitu Pak ya, sudah terkenal juga di bidangnya, akan diundang gitu. Ya, oleh Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, Bapak sejak dikeluarkannya kurasi BBI tahun 2023 ini bagaimana respon dari pelaku UMKM dan sebenarnya apa keuntungan dari mereka setelah mengikuti kurasi BBI 2023 ini, Pak? Respon mereka sebenarnya sangat baik ya, seperti itu. Karena kalau kita melihat jenis usaha dan pelaku usaha di Sulawesi Tengah ini bisa mencapai 300-an ribu dengan berbagai macam klasifikasi dan kualifikasi. Tapi oleh tim penilai secara internal dinas kami juga melihat secara indikator-indikator tadi seperti apa yang memenuhi kualitas-kualitas yang dimaksud. Disaring, disortir, mendapatkan nilai 800-an, sampai akhirnya kita bisa mendapatkan 180-an pelaku usaha dan produk UKM ini yang betul-betul kita anggap unggul dan mantap nantinya. Dan harapannya produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha ini juga bisa menjadi nilai tambah bagi mereka. Secara branding tidak saja hanya berada di lokal atau daerah, tetapi bisa memenuhi juga kebutuhan di nasional. Malah arahnya itu bisa sampai ke internasional seperti itu. Tapi ada nggak sih Pak beberapa tantangan gitu Pak kita dalam melakukan proses penyortiran tersebut? Kalau tantangan ya adalah tantangan hambatan. Yang pertama memang pada saat kita ingin mendapatkan pelaku-pelaku dan jenis usaha ini melalui surat yang kita lakukan ke pemerintah kabupaten kota, melalui format Google Drive dan Google Form itu juga, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, itu kurang lebih 3 bulanan malah, 3-4 bulan. Dan kami yakin sebenarnya masih banyak di luar sana teman-teman pelaku usaha dan produk ini yang pada saat itu mungkin belum berkesempatan untuk menyampaikan. Tetapi apa yang ada sudah maksimal kita lakukan seperti itu. Dan pada akhirnya pun dari 180-an itu malah ada juga yang belum berkesempatan untuk menyampaikan produknya karena berbagai macam lah peralatannya yang terbatas, jarak dan waktu yang tidak tersedia, sehingga apapun yang dilakukan pada saat kurasi saat ini oleh tim kurator nasional, kami anggap sudah inilah yang tersedia dan yang terbaik untuk saat ini mendapatkan penilaian dari tim nasional itu, seperti itu. Oke. Selanjutnya Pak Kadis, kita berbicara mengenai puncak dari Gernas BBI tahun 2023. Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, apakah sudah melakukan pembinaan begitu Pak kepada UMKM yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sejauh ini? Iya, sudah. Artinya kalau pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tengah ini setiap saat dan senantiasa berlanjut ya, kontinuitasnya seperti itu. Hanya saja memang pada saat menuju Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini kita perlu memang menyiapkan pelaku-pelaku usaha yang mantap, yang handal, serta produk-produk unggulan nantinya untuk menjadi bagian pada saat harvesting di Gernas nantinya. Tahapan sudah dimulai, launching sudah akan dilakukan mungkin di minggu depan, seperti itu. Selebihnya tinggal pemantapan-pemantapan secara berkala yang kita lakukan setelah Lebaran sampai menuju hari H harvesting di bulan Agustus nanti, seperti itu. Baik, sedikit kita
mundur lagi nih Pak, di beberapa pertanyaan sebelumnya tadi Bapak menyampaikan adanya hambatan seperti pelaku UMKM tersebut tidak bisa mendaftar atau tidak bisa mengisi form yang telah disediakan. Nah, solusinya seperti apa Pak bagi mereka yang tidak bisa mengikuti pada tahun 2023 ini, atau mungkin masih ada cara lain dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada produk UMKM tersebut agar tetap bisa berpartisipasi dalam Gernas BBI 2023 ini? Baik, harapan kita akan seperti itu ya. Kita selaku dinas yang membidangi dalam pembinaan UKM ini senantiasa memantau dan memonitor, termasuk memotivasi sebenarnya bagi teman-teman yang belum melakukan daftar, belum menginput di Google Drive atau Google Form itu, atau malah teman-teman yang belum berkesempatan memenuhi syarat untuk mengikuti kurasi ini, kita tetap memberikan motivasi. Hal ini menunjukkan sebenarnya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM ini hadir dan berperan untuk mereka dalam rangka pemulihan ekonomi sebenarnya. Apalagi khususnya Sulawesi Tengah, itu setelah bencana tahun 2018 kita dihadapkan lagi dengan pandemi selama kurang lebih 3 tahun. Nah, pemulihan sektor-sektor ekonomi ini kan perlu dalam rangka meningkatkan kembali daya beli masyarakat dan daya saing daerah. Sehingga 3 sektor yang menjadi utama, pemulihan sektor transportasi, pemulihan sektor pariwisata, dan pemulihan sektor ekonomi, ini menjadi perhatian khusus pemerintah, khususnya di pemerintah daerah. Sesuai visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Sulawesi Tengah yang semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin berdaya saing. Oke, tentu kita berharap seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, kegiatan kurasi dalam rangka Gernas BBI 2023 ini bisa mengangkat berbagai sektor ekonomi, pariwisata, dan juga sektor lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah, seperti itu. Ya, semoga acaranya berjalan dengan lancar, Pak Kadis. Kita akan tunggu informasi selanjutnya bagaimana pelaksananya di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih Bapak telah hadir dan berdiskusi. Terima kasih Bu Mona. Pemirsa, dialog tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Kominfo Newsroom kali ini. Dapatkan informasi terbaru mengenai GPR TV dalam kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Pemirsa, dukung terus Migrasi TV Digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saya Mona Azarin Sak pamit, selamat sore dan sampai jumpa.